Assalamualaikum, selamat siang Bu Maya. Selamat siang, Kak Iwan. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bu Maya nih hari ini nih? Alhamdulillah, baik, Pak. Sehat. Bapak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah Bu Maya sehat, kami sekeluarga dalam keadaan sehat berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala begitu Bu Maya. Nggih, Pak. Syukurlah. Nggih. Pak Imam, kemarin Pak Imam WA saya ya, Pak. Katanya Bapak mau mengobrol. Sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan, Pak. Iya ini Bu Maya nih, betul nih. Saya pengen ngobrol-ngobrol nih barangkali Bu Maya hari ini ada waktu ya. Kira-kira ada waktu apa tidak nih Bu Maya nih? Wah, kebetulan sekali, Pak. Hari ini saya santai. Ya, memang apa sih, Pak, yang mau diobrolkan? Oh, begini Bu Maya ya. Eh, Mungkin Bu Maya ada waktulah kita butuh 10 atau 15 menit ini terkait apa yang saya hadapi ya Bu Maya. Jadi kami di sini saya khususnya ini adalah seorang guru Bu Maya, mungkin tahu sendiri nggih, bahwa Nggih. dalam pekerjaan saya di sini banyak beban tugas tambahan Bu Maya. Jadi artinya di sini saya memanage waktu. Jadi bagaimana harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya agar tugas-tugas saya sebagai guru itu bisa terpenuhi dengan baik, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan murid, kemudian tugas tambahan di luar sekolah, seperti saya menjadi pengurus di PGRI, kemudian juga pengurus KKG, belum lagi di masyarakat ini Bu Maya. Jadi kayaknya kok berat sekali kalau istilahnya saya tidak mampu untuk memanage waktu. Jadi di sini saya Oh. butuh waktu lah sharing dengan Bu Maya untuk gendu-gendu rasa dari permasalahan ini Bu Maya. Iya Pak Imam. Jadi yang dirasakan Pak Imam saat ini, Pak Imam merasa bingung ya Pak ya. Jadi bagaimana Bapak itu manage waktu dengan kegiatan yang begitu banyaknya ya Pak. Dari tugas utamanya Bapak sebagai guru, kemudian tugas tambahannya, dan belum lagi di kegiatan-kegiatan lainnya di kemasyarakatan ya Pak. Jadi Bapak itu bagaimana caranya memanage waktu begitu ya Pak ya. Eh, Iya. Pak Imam, coba Pak, saya mau bertanya nih, apa sebenarnya tujuan yang ingin diperoleh dari obrolan kali ini, Pak? Iya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa dengan banyaknya beban tugas saya, baik di sekolah, di masyarakat, ya intinya begini Bu Maya, saya ini ingin memanage waktu sebaik-baiknya agar peran dan tugas saya ini sebagai guru, sebagai anggota masyarakat ini bisa tercover, bisa berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu dari apa yang menjadi tugas saya begitu Bu. Ya, oh begitu Pak Imam. Jadi dari permasalahan yang tadi Pak Imam ceritakan, Pak Imam itu ingin memanage waktu dengan sebaik-baiknya karena banyak tugas tambahan dari Pak Imam yang sebagai guru tersebut dan Pak Imam itu juga aktif di kegiatan kemasyarakatan ya Pak ya. Nah, Pak Imam, menurut Pak Imam sudah melakukan apa sih Pak? Nah, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, Pak Imam saat ini sudah berada di level berapa dan pencapaian di level berapa yang Bapak inginkan, Bapak Iya, dapatkan dari kegiatan itu? iya begini Bu Maya. Jadi dari banyaknya tugas yang ada pada diri saya, ya artinya bukan berarti saya harus mengeluh, tetapi saya juga berpikir bagaimana saya itu harus mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi saya melakukan eh,
apa namanya, melakukan kegiatan untuk memanage waktu. Itu dengan cara menambah tambahan waktu, Bu. Menambah tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi saya ini masih merasa berada di level 6 begitu, Bu Maya. Ya, pencapaian yang ingin saya dapatkan ini ya di level 8 begitu, Bu Maya. Iya, iya. Jadi Pak Imam itu yang sudah dilakukan dengan menambahkan waktu ya Pak dari manajemen waktu tersebut, dan Pak Imam itu sekarang sudah merasa berada di posisi 6 dan ingin meningkatkannya di posisi 8. Gitu ya Pak ya. Nah, pastinya Pak dalam mencapai tujuan tersebut pasti tentunya ada hambatan atau gangguan yang menghalangi rencana kita begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Imam, apakah sekiranya ada hambatan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Ya, berbicara hambatan tentunya ada, Bu Maya. Yang pertama hubungannya dengan perasaan. Jadi karena banyaknya tugas, saya merasa seperti dikejar-kejar tugas. Tugas ini harus selesai, yang ini harus selesai. Sementara Bu Maya sendiri tahu, saya sudah cukup berusia, jadi butuh waktu untuk istirahat juga, Bu Maya. Ditambah lagi juga masalah keluarga sendiri, kan kami juga sudah berkeluarga, tentunya kami juga harus memperhatikan keluarga, bahkan keluarga Iya, iya, iya. tentunya tugas-tugas itu supaya tidak berbenturan antara kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan kegiatan-kegiatan yang lain, begitu Bu Maya. Iya, Pak Imam. Ya, saya bisa memakluminya, Pak Imam. Jadi, Pak Imam itu sekarang merasa masih seperti dikejar-kejar oleh tugas, begitu ya, Pak. Sementara Pak Imam usianya yang sudah semakin bertambah, pasti kan Betul, gampang Bu. capek ya, Pak Imam ya. Nah, Iya, kemudian belum lagi ditambah keluarga kadang menginginkan waktu yang lebih bersama Bapak ya, Pak ya. Nah, iya. begitu pula selain itu juga tugas yang waktunya saling berbenturan. Nah, kira-kira Pak Imam, apakah sudah ada solusi atau rencana untuk mencegah terjadinya hambatan tersebut, Pak? Nah, begini Bu Maya, berbicara solusi saya pernah terpikirkan dari kami hanya menambahkan waktu, kami mencoba untuk memanage waktu sebaik mungkin, memanage waktu lebih baik lagi. Kemudian menyelesaikan tugas dan tetap meluangkan waktu untuk istirahat. Karena memang kesehatan itu penting Bu Maya. Apalagi Betul. saya sendiri ini sudah cukup berusia begitu. Mhm. Dan dengan keluarga kami juga perlu berkomunikasi agar tidak terjadi salah paham. Kemudian kami juga apa namanya, dengan sekolah, dengan pihak lain, mungkin kami juga perlu berkolaborasi, meminta masukan-masukan, sehingga apa yang menjadi harapan saya mudah-mudahan itu bisa tercapai. Jadi selain itu kami juga harus apa namanya, mengedepankan tugas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Mungkin Oh, seperti iya. itu Bu Maya. Nggih, nggih, Pak Imam. Ya, mantap sekali Pak Imam ya. Jadi rencana dari Pak Imam itu akan lebih mengutamakan komunikasi, kolaborasi, dan juga akan membuat skala prioritas ya Pak Imam ya. Mana dulu tugas yang lebih penting, lebih harus dikerjakan pada saat itu. Yang paling mendesak begitu ya Pak ya. Nah, kemudian apa komitmen Bapak atas rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan tersebut? Iya, Bu Maya. Jadi dari tadi apa yang saya sampaikan dari manajemen waktu, kolaborasi, kemudian disiplin, ya, kami mencoba untuk berkomitmen membuat jadwal list kegiatan yang harus diselesaikan. Kemudian kami harus komunikasi dengan rekan-rekan di sekolah, keluarga di rumah,
dan juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Artinya memang harus benar-benar komit sehingga apa yang menjadi harapan saya untuk mengerjakan tugas dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, Bu Maya. Iya, betul sekali Pak Imam. Jadi kita memang perlu ya Pak membuat rencana, membuat list apa ya jadwal kegiatan mana dulu yang harus diselesaikan begitu ya Pak Imam ya. Nah, kemudian tadi yang sudah disampaikan Pak Imam juga tentang komunikasi ya Pak. Komunikasi itu memang sangat penting. eh, harus dilakukan secara intensif terhadap keluarga maupun rekan di sekolah maupun di anggota masyarakat dalam eh, itu ya Pak dari berbagai bidang. Nah, jadi karena apa Pak? Komunikasi itu merupakan apa ya yang paling penting begitulah Pak supaya tidak terjadi miskomunikasi apalagi dengan orang-orang rumah ya Pak ya. Karena keluarga itu kan merupakan unsur motivasi yang paling utama yang bisa membangun mood kita ya Pak ya. Nah, jadi dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi sudah ada solusi ya Pak ya. Lalu dari obrolan kita hari ini, Pak, saya minta umpan balik dong Pak Imam ya, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah sharing dengan saya begitu Pak? Iya, ini kebetulan saya ngobrol dengan orang yang tepat ini, Bu Maya, ini bisa memberikan pencerahan. Jadi yang pertama ini dari obrolan kita, ini saya merasa lega ini Bu Maya ini, karena sudah mengeluarkan apa ya, unek-unek lah istilahnya, mengeluarkan unek-unek atau apa yang menjadi beban saya dari permasalahan yang saya hadapi, ya tadi banyaknya tugas, jadi sedikitnya bisa mengurangi beban pemikiran saya ini Bu Maya. Dan sekarang saya menjadi semakin yakin bahwa nantinya saya itu bisa melewati permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Begitu Bu Maya. Iya Pak Imam, ya hari ini kita sudah saling berbagi ya Pak ya, bukan saling menasehati nih Pak, tapi mencari solusi bersama-sama ya Pak. Saya juga ucapkan terima kasih sekali karena Pak Imam sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi teman sharing dari permasalahan yang Pak Imam hadapi tersebut tentang memanage waktu dengan berbagai kegiatan yang Pak Imam hadapi, kegiatan yang semakin padat apalagi ditambah dengan kegiatan CGP ini ya Pak ya. Nah, Oh saya iya betul. doakan semoga Pak Imam dapat memanage waktu dengan baik, dapat menjalankan aktivitas dengan lancar, dan semoga hasilnya pun sesuai dengan harapan. Begitu Pak Imam? Baik Bu Maya, terima kasih ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah menemani saya ya selama 10 sampai 15 menit ke depan. Kita sudah ngobrol. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Bu Maya. ya. Sama-sama Pak Imam, saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak. Jika masih butuh sharing-sharing, saya insya Allah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama.